Hai guys, bersama saya Ahmad Nur Hidayat. Kita berjumpa lagi dalam Ahmad Nur Hidayat YouTube channel. Dan kita saat ini ingin berdiskusi terkait inovasi, terutama di bidang pertanian dan bagaimana akar atau ide inovasi itu muncul. Nah, setelah hadir di sebelah saya ini adalah Bapak Ole, ya, adalah seorang tokoh inovator di bidang pertanian yang nanti kita akan cerita ya. Tetapi saya ingin sedikit kasih pengantar bahwa beliau ini adalah seseorang yang punya ide bahwa ada masalah, kemudian memiliki keinginan mencarikan solusi dari masalah itu, dan lahirlah kemudian inovasi. Kita sapa dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya kira kita ingin dengar Pak cerita Bapak. Pertama mungkin Bapak bisa perkenalan dulu Bapak adalah nama, kemudian sekarang aktivitas di mana Pak? Iya. Nama saya Ole Suparjo, kelahiran Tasikmalaya, domisili di Desa Bayuning, dan sekarang masih aktif di ASN di Bapeda Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan. Iya. Pak, kalau boleh tanya, saya dapat cerita nih Pak tentang Bapak. Ternyata ini loh sosok yang diceritakan ini. Jadi Pak Ole ini saya dengar adalah seorang inovator di bidang pertanian, terutama adalah pupuk, dan juga satu lagi adalah kopi yang cukup luar biasa ya inovasinya. Kopi luwak tanpa luwak. Iya, nanti tanpa luwak. kita akan cerita keduanya Pak. Saya ingin mengeksplor lebih dalam keduanya. Tapi sebelum masuk ke lebih dalam lagi, bisa diceritakan Pak singkat, pupuk yang saya dengar adalah pupuk inovasi ini cukup menarik dan Bapak beri nama adalah pupuk Biotiful. Nah, boleh tahu nggak Pak inspirasinya dari mana? Iya. Penamaan Biotiful itu. Pertama mungkin sebelum ke penamaan awal mula mengembangkan pupuk itu sendiri. Nah, yang pertama adalah dari permasalahan para petani, keluhan. Jadi mereka menanam padi, ternyata produksinya terus menurun dan merosot. Nah, ditelusuri di lapangan, ternyata akar permasalahannya adalah dari tanah itu sendiri. Tanah udah rusak, tidak bisa mampu menyimpan air lebih lama, unsur hara juga terbatas, akhirnya produksi akan menurun. Jadi produksi hasilnya itu terus turun, sementara lahan petani itu nggak bertambah begitu ya? Iya, nggak bertambah. Jumlah penduduk semakin meningkat, produksi menurun, itu kan jadi masalah juga. Betul. Nah, dari hal tersebut ternyata saya mengembangkan suatu produk pupuk hayati. Nah, tapi sebelum ke hayati, mengembangkan pupuk organik cair. Ternyata bagus, tapi tidak menjawab akar permasalahan. Soalnya akar masalahnya bukan di tanaman, tapi di tanah. Kalau tanah udah sehat, udah subur, dengan sendirinya pertumbuhan padi atau tanaman lain akan tumbuh dengan sehat. Benar. Gitu. Jadi dilihat masalahnya, ternyata masalah di tanah. Di tanah. Nah, kita kan dulu waktu zaman Pak Harto kali ya. Iya, betul. Kita menggiatkan pemupukan. Bahkan ada pupuk yang sifatnya adalah subsidi dari pemerintah, dan saya kira juga masih ada. Ternyata pupuk-pupuk yang kimia itu itu ternyata malah membuat produksi tanah itu menurun begitu ya? Iya. Dan itu proven begitu Pak? Betul. Jadi ciri untuk melihat sifat tanah yang sudah rusak, itu tanah itu sulit diolah. Nah, kemudian keras. Kemudian pas saat diairi itu cepat hilang. Jadi air tidak bisa disimpan dalam tanah. Nah, jadi itu permasalahannya. Akhirnya mengembangkan berdasarkan berbagai riset dari para ahli, yang paling pas menjawab permasalahan tersebut adalah pupuk hayati. Pupuk hayati. Ya. Kenapa dibilang hayati Pak? Apa dia melibatkan makhluk hidup? Ya, betul. Bakteri? Ya, bakteri. Oh, jadi ini memberikan pupuk yang sebenarnya menempatkan bakteri di tanah itu untuk dia hidup? Ya. Jadi yang menyebabkan rusak tanah itu karena apa? Di dalam tanah itu sudah ada kandungan bakteri. Karena bakteri rusak, karena pupuk kimia, akhirnya bakteri tidak berkembang. Nah, dengan saya support lagi dengan bakteri dengan kandungan lebih dari standar, ada standarnya. Itu bakteri itu standarnya 10/7. Nah, yang kami kembangkan 10/8 sampai 10/9 di atas standar nasional.
Oh gitu. Dia kami jadi. kembangkan ya. Dan ini sudah proven oleh penelitian di Departemen Pertanian Kementerian Pertanian kan Pak? Pupuk? Kebetulan hasil pupuk ini sudah uji lab Uji di lab. Balai Penelitian Tanah Bogor. Itu salah satu rujukan dari Kementerian Pertanian adalah Balai Tanah Bogor. Hasil penelitiannya itu bahwa pupuk yang kami kembangkan itu ternyata di atas standar nasional. Di atas standar nasional. Ya. Berapa tingkat apa istilahnya produktivitas dari tanaman yang setelah diberikan pupuk? Itu minimal produksi naik di atas 20%. 20% dari yang biasanya Biasa, di atas 20%. Dengan pengurangan pupuk kimia di bawah 30-50%. Artinya juga selain menghemat biaya pupuk juga berarti kan? Ya. Dan meningkatkan produksi. Ya, dan kemudian menyuburkan tanah. betul sekali. Luar biasa. Ya, Ya. betul sekali. Ya. Nah, berarti karena dia menggunakan bakteri, makanya disebut bio tadi. Pak. Iya, Nah, iya. Sekarang mengenai nama, kenapa jadi namanya Beautiful? Nah, untuk Biotipul awalnya tuh bukan langsung Biotipul, asalnya Biopul. Oh, Biopul. Nah, berbagai diskusi dengan para tokoh, ada berikan masukan, dikasih nama Biotipul. Nah, ternyata Biotipul itu kalau di bahasa Inggris tuh cantik. Cantik. Nah, ini bahasa Sunda Biotipul. Beautiful Nah, tadi. ya, Biotipul itu ada artinya, Oke. singkatan. Apa artinya, Pak? Bio itu makhluk hidup, Makhluk hidup, T-nya nutrisi, nutrisi, pulnya penyubur lahan. penyubur lahan. lahan. Masya Ya, Allah. berarti Jadi Beautiful Bionya makhluk makhluk hidup, penyubur lahan. lahan, nutrisi penyubur lahan. Nah, kalau boleh tahu Pak, tentunya pupuk ini kan punya raw materialnya. Ya. Bakterinya ini berasal Betul. dari mana ini? Awalnya bakteri ini saya pelajari, emang bakteri itu adalah dari habitatnya karifan lokal. Kearifan lokal. Itu yang paling bagus. Oke. Cuma kelemahannya karifan juga ada kelemahannya. Jadi semacam kalau itunya semacam cocok hanya di Kuningan saja. Nah, kami kembangkan, telusuri, akhirnya saya gabung bakteri dari Kuningan, Kuningan, Cirebon, Cirebon, sama Indramayu. Indramayu. Jadi Di- tiga dengan ini maksud digabung. ada keterwakilan bakteri perwakilan dari dataran tinggi, Dataran tinggi Kuningan, dataran sedang, sedang itu Indramayu. sampai Cirebon. Oh, Cirebon, rendahnya. Dan rendah di Indramayu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dengan berbagai bakteri dari dataran tinggi sampai rendah itu bisa beradaptasi lebih luas. Iya, iya, iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang adaptasinya bisa diaplikasikan udah lintas ke provinsi di Lampung. Sudah lintas provinsi di tersebut. Lampung ya. Dari segi biaya Pak, mahal nggak sih pupuk Beautiful ini Pak sebenarnya? Kalau dihitung secara ekonomis itu lebih murah Dibandingkan dengan penggunaan pupuk kimia. pupuk kimia. Iya. Oke. Karena keunggulan pupuk Beautiful pertama menyuburkan tanah, kemudian lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, mengurangi pupuk kimia, meningkatkan produksi. Yang terakhir adalah rendemen Rendemennya berasnya tinggi. tinggi. Yang semula dengan full pupuk kimia itu maksimal 62 sampai 65%. Jadi artinya 1 kintal gabah kalau digiling jadi Dengan beras 62% hanya beras. 65 kg beras. 65. Dengan Beautiful di atas 70%. Artinya dia lebih apa istilahnya rendemannya lebih bagus, Lebih lebih tinggi. Itu sangat disenangi oleh para hilir gabah. Iya, 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 iya. Karena selain punya keuntungan dari hasil selisih gabah diproses dari beras, juga keuntungan dari selisih dari Rendemannya kerenbennya itu itu. tadi. Oke, jadi sebenarnya ini kan solusi ya Pak ya? Ya. Solusi loh ini teman-teman. Solusi terhadap apa? Terhadap menurunnya produktivitas pertanian kita, apalagi lahan pertanian makin sempit. Tentunya kan kita harus melakukan inovasi biar yang kita tanam itu jauh lebih tinggi Iya. produksinya dibandingkan yang normal gitu. Betul. Nah, saya ingin tanya Pak, ketika pemerintah ya, terutama Kementerian Pertanian mendengar temuan Bapak ini, tentunya kan mereka ada satu apa istilahnya kebanggaan, Ya. senang lah gitu. Ini ternyata bisa kita manfaatkan dengan apa kearifan lokal yang Bapak tadi Betul. untuk meningkatkan. Kan bisa aja kemudian Kementerian Pertanian itu memberikan satu kesempatan lah kepada Bapak untuk diuji cobakan. Jadi kira-kira apa mimpi Bapak terkait pupuk Beautiful ini Pak untuk memajukan pertanian kita Pak? Mimpi saya sebagai inovator di pengembangan pupuk Beautiful
itu bisa seluas-luasnya dimanfaatkan oleh para petani. Karena pupuk Beautiful itu kelebihannya selain diaplikasikan langsung kepada tanaman dengan berbagai jenis tanaman, berbagai jenis tanah, juga bisa sebagai starter untuk pembuatan pupuk organik padat dan cair. Jadi para petani ingin mengembangkan pupuk organik cair dari limbah kotoran domba, baik bentuk padat maupun cairnya itu, dengan starter Beautiful bisa dikembangkan. Jadi para petani bisa kemandirian membuat produk sendiri pupuk organik ya. Itu kelebihannya. Tadi Bapak bilang menggunakan kotoran hewan. Iya. Ini kalau orang tahu kan, kalau saya belajar waktu sekolah ya Pak ya, saya awam pertanian, tapi saya belajar sekolah kalau kita menggunakan dari kotoran kan kita sebut pupuk kandang. Iya, betul. Apa bedanya Beautiful ini dengan pupuk kandang Pak? Kalau pupuk kandang itu limbah dari kotoran ternak domba. Jadi benar-benar kotoran Ya, betulannya. kita taruh di tanah. Ya. Kalau ini? Kalau Beautiful itu bentuknya cairan, hayati. Oh, hayati. Nah, kelebihan pupuk hayati itu adalah memanfaatkan limbah. Di Kuningan terkenal dengan tahu dan tempe. Banyak produsen usaha UMKM bergerak di tahu dan tempe. Nah, ternyata ternyata di usaha tahu dan tempe ada limbahnya. Untuk limbah tahu padatnya diambil oleh para peternak sapi Untuk pakan ternak. Tapi limbah cairnya bermasalah, belum ada yang memanfaatkan. Nah, kami merintis memanfaatkan limbah cair tahu dan tempe untuk diolah, salah satunya menjadi pupuk hayati Beautiful. Jadi salah satunya adalah memanfaatkan limbah menjadi berkah. Jadi limbah yang limbahnya dibuang jadi berkah. Jadi berkah. Emang ini inovasi benar ya teman-teman, dan ini baru pupuk ya Pak. Dan saya kira kita akan ke segmen berikutnya, cerita mengenai kopi. Kopi luwak tanpa luwak. Nah, nanti pasti orang ingin bertanya nih Pak, teman-teman kita pada bertanya, apa maksudnya kopi luwak tanpa luwak? Nah, teman-teman jangan lupa untuk melakukan like, share, dan subscribe dari Ahmad Nur Hidayat YouTube channel, karena kita akan mengupdate di segmen berikutnya terkait penemuan inovasi Pak Ole ini, kopi luwak tanpa luwak. Jangan lupa saksikan terus ANH YouTube channel. Sampai ketemu dalam episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.